Bahkan kemudian saya diancam, informasinya A1 mau dijadikan tersangka untuk kasus yang sangat tidak jelas. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka. Ia dijerat dalam perkara dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang saat ini menjadi buronan KPK. Memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Jika memang Pak Hasto terlibat dalam kasus Harun Masiku, gua sebagai kader PDI Perjuangan pun tidak akan membela Pak Hasto. Tapi dalam hal ini, gua meminta kepada pihak KPK agar memberikan semua bukti-bukti keterlibatan Pak Hasto sehingga dia menjadi tersangka kepada publik, kepada rakyat Indonesia secara transparan yang bisa dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Jangan sampai penetapan tersangka ke Pak Hasto tanpa bukti-bukti yang kalian beberkan secara transparan kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya kepada kader simpatisan PDI Perjuangan. Karena jika sampai ternyata KPK tidak bisa memberikan bukti secara transparansi atas keterlibatan Pak Hasto, fix saya katakan bahwa KPK sudah diintervensi oleh pihak-pihak tertentu dan KPK tidak berani buka suara mengatakan yang sebenarnya. Itu menurut gue, jujur ya, gue nggak habis pikir ya, kok bisa-bisanya KPK menetapkan Pak Hasto sebagai tersangka, tetapi hingga detik ini dari pihak KPK sendiri tidak bisa membuktikan keterlibatan Pak Hasto. Drama politik antara Prabowo, Gibran, Jokowi, serta kasus Hasto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RJ semuanya, selamat datang kembali di kanal YouTube kita yang selalu siap mengupas tuntas drama-drama politik tanah air. Tentu saja dengan gaya yang santai, gemes, tapi tetap informatif. Dan kali ini, kita akan bahas beberapa kasus yang bikin kita semuanya menjadi gelisah, ngakak, sekaligus juga sedih. Simak sampai habis ya. Jadi nih sob, ternyata politik itu memang benar-benar kayak sinetron. Ada banyak dramanya. Di sini ada pemeran utamanya, ada juga yang tiba-tiba hilang. Kayak Harun Masiku diburu, tapi hingga kini nggak ketemu-ketemu. Mungkin di sini si Harun Masiku ini lebih jago main peta umpet kali ya. Oke, kita mulai dari kasus panas yang lagi ramai dibicarakan, yaitu yang menimpa Hasto Kristianto, mantan dari Sekjen PDI Perjuangan yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus suap oleh KPK. Tapi nih, drama ini memang bukan drama biasa. Di sini banyak yang bilang bahwa ini lebih kayak politik balas dendam daripada murni penegakan sebuah hukum. Bahwa ini jelas adalah bukan perkara hukum, tetapi ini faktanya adalah politisasi hukum dan ini adalah kriminalisasi hukum. Kenapa demikian? Karena apapun ceritanya, sudah ada putusan yang ingkrah terhadap perkara Harun Masiku ini. Nah, jadi dalam putusan perkara itu, satupun tidak ada bukti yang bisa dibuktikan di persidangan bahwa saudara Sekjen ini terbukti melakukan secara bersama-sama melakukan penyuapan, dan tidak terbukti juga sebagaimana pada surat sprindik yang baru melakukan obstruction of justice, menghalang-halangi penyidikan. Nah, perkara ini sudah ingkrah di pengadilan, bahkan sudah putus di pengadilan sampai pada ingkrah di kasasi di Mahkamah Agung. Nah, kalau sudah putus ingkrah, terus apa yang mau dicari gitu loh. Saudara HK diketahui dan diduga melakukan perbuatan tindak pidana lain sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Tadi keterangannya sungguh menyesatkan kalau menurut saya lihat ya, bahwa Saudara Sekjen ini dituduh
memerintahkan stafnya untuk mencelupkan handphonenya. Nah, dalam percakapan itu KPK ini kan punya alat yang canggih, Mbak Vera. Mau handphonenya mau ditaruh di mana, nomornya mereka bisa tarik, mereka punya alat yang canggih untuk mendeteksi betul atau tidak. Sampai sekarang handphone staf itu masih ada. Gitu loh. Jadi ini sungguh mengada-ada nih keterangan ini. Maka saran saya, tolong dibaca putusan pengadilan itu. Apalagi kabarnya, kasus ini muncul setelah Jokowi beserta keluarganya didepak dari PDI Perjuangan. Wah, mantan presiden ke-7 kita kayaknya belum bisa move on nih dari drama 3 periode. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu. Maka demi konstitusi, Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Tapi yang lebih bikin geleng-geleng kepala, aktor utamanya yaitu Harun Masiku hingga kini masih nggak jelas jelunturungannya. Padahal KPK bilang, kami memantau. Tapi kok rasanya kayak nonton CCTV rusak ya? Ada bayangan tapi nggak jelas. Informasi terakhir ada di tempat yang masih bisa dipantau. Ya, Mas, masih bisa dipantau, tapi kenapa nggak ditangkap, Mas? Ya, karena informasi yang masih bisa dipantau itu informasi-informasi yang perlu dilakukan pendalaman, ya, posisinya. Dan kalau memang Harun Masiku terpantau, kenapa KPK nggak tangkap aja Harun Masiku ini ya? Atau jangan-jangan ini adalah sebuah plot twist sinetron? Tapi tunggu dulu sob, Hasto ini bukan satu-satunya pemain di panggung politik tanah air saat ini. Ingat Tom Lembong kan? Mantan Menteri Perdagangan ini juga menjadi tersangka atas kasus impor gula. Meskipun kabarnya katanya semua kebijakan waktu itu atas perintah Jokowi. Dan ajaibnya, Menteri Perdagangan yang lain yang juga ketahuan impor lebih banyak malah aman-aman saja. Kok bisa ya? Di sini pun mirip kayak ada gapura seleksi alam. Kalau menjadi teman, tentu akan aman. Dan kalau sudah menjadi lawan, tamatlah riwayat. Padahal data yang RJ peroleh, impor gula Tom Lembong ini sama sekali nggak bikin rugi negara. Apalagi bila dibandingkan dengan proyek-proyek yang lain, yaitu di masa era Jokowi. Tapi tetap saja, nama Tom Lembong ini masuk ke daftar tersangka. Katanya masyarakat sih, ini pun mirip dengan kasus Hasto. Baru digarap setelah jadi lawan politik. Jadi nih sob, sebenarnya kita ini lagi bahas kasus korupsi atau drama politik pribadi sih? Nah, dan ngomong-ngomong soal rugi negara, pernah nggak sih kalian kepikiran proyek-proyek mangkrak di era Jokowi? Contohnya bandara-bandara baru yang sepi kayak kuburan, kereta cepat Jakarta-Bandung yang katanya wush, tapi bikin Wika rugi triliunan. Ini rugi triliunan loh. Padahal kalau digunakan dengan baik, uang segitu tentu saja bisa dibuat pasar murah untuk seluruh Indonesia. Belum lagi proyek food estate yang katanya mau bikin Indonesia swasembada pangan dengan harapan agar Indonesia tidak impor beras lagi. Tapi apa daya, hasilnya malah mangkrak. Bahkan ada tren kala itu, tanam singkong tumbuh jagung. Waduh, kok bisa ya? Sudah hasil panennya sedikit, tapi kerusakan lingkungan sangat parah. Parah. Yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini. Parahnya lagi, impor bahan pangan utama kita seperti beras, singkong dan jagung malah makin ugal-ugalan. Jadi nih sob, kalau KPK maupun Kejagung berani jujur dan mau menegakkan hukum dengan serius, kenapa nggak sekalian panggil Jokowi
untuk klarifikasi. Soalnya proyek era beliau ini banyak banget yang bikin negara rugi bandar. Bayangin sob, proyek kereta cepat katanya baru balik modal hampir 100 tahun. Dan kalau kita menunggu selama itu, mungkin cicit-cicit kita yang baru bisa menikmati keuntungannya. Bahkan di sini kabarnya negara selalu rugi untuk memberi dana talangan setiap tahunnya. Dan tercatat pada tahun 2023 saja negara rugi sebesar 7,12 triliun rupiah. Tapi anehnya, kenapa KPK dan Kejagung diem ya? Oh iya, ada juga isu yang seru nih. Pengamat politik bilang kalau kasus Hasto ini adalah pintu masuk untuk melemahkan Megawati. Karena Jokowi dianggap mempunyai dendam terhadap Megawati, yang kabarnya tidak setuju atas wacana 3 periode. Waduh, di sini jadi teringat pepatah ya. Janganlah memuji mantan kalau masih punya rahasia. Dan mungkin inilah saat ini yang dirasakan oleh Jokowi. Kalau benar ada dendam politik, di sini publik seharusnya waspada. Jangan sampai kasus hukum malah dijadikan alat untuk menyingkirkan para lawan. Jadi nih, bagaimana menurut kalian? Drama ini bakal berakhir seperti apa? Apakah KPK akan serius mengejar Harun Masiku yang terlibat kasus suap 600 juta? Atau di sini yang kasus-kasus besar cuma omon-omon seperti halnya kata Prabowo? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.